aku rindu, katakan padanya aku rindu. Mohon maaf para bosku, begitulah suara falas saya. Itu merupakan salah satu representasi dari rasa rindu para pekerja yang sudah lama meninggalkan sanak keluarga maupun istri yang tercinta. Yang kita ketahui bersama bahwa para pekerja yang berada di sirkuit Mandalika itu rata-rata dari Pulau Jawa ya, ada juga dari Pulau Sumatera di Medan ya, Oras. Ada juga Kalimantan, bahkan dari Papua. Saudara-saudara kita bekerja mencari nafkah di pembangunan Pertamina Mandalika International Street Circuit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya Edi Sendoro yang akan memberikan informasi terkait aktivitas proses pengerjaan fasilitas pendukung untuk para bosku nantinya yang ingin kenyamanan untuk duduk di bagian area tribun ya. Tepat sekali kita sudah dapat melihat di sini untuk aktivitas yang cukup nyata, cukup gercep ya, di mana proses pembetonan dasar lantai tribun premium yang akan terpasang atau dirakitnya nanti, yang kita ketahui merupakan tribun yang diimport langsung dari Prancis dan Jepang. Selain itu juga kita dapat melihat untuk aktivitas pelebaran badan jalan provinsi di depan sirkuit Mandalika. Dan tepat sekali kita sudah berada kembali di bagian area penempatan untuk tribun premium yang sedang dilakukan pembetonan area lantai kerjanya. Persis sama dengan area tribun yang dekat sekali dengan tikungan ke-15 atau tepat di lengkungnya tikungan ke-16, dan kali ini juga persis di tikungan ke-16 keberadaan tapi dekat dengan area race control atau dekat sekali dengan gardu listrik yang akan menyuplai semua kelistrikan ketika gelaran MotoGP. Dan sepertinya untuk trapu atau sistem kelistrikan sudah berada di area gardu listrik yang persis di sebelah barat area race control yang kita akan pantau di sini, dan memang kondisinya sudah mulai dikondisikan atau dirapikan posisinya. Nanti akan dilakukan perakitan sehingga suplai kelistrikan ketika event MotoGP maupun pramusim nantinya tidak menghambat acara atau gelaran live streaming daripada MotoGP sendiri ya. Nanti akan dilakukan live streaming kemungkinan Trans 7 kalau MotoGP ya bosku ya. Dan terlihat di sini begitu banyak ya, seperti kontainer atau box-box daripada sistem kelistrikan dari PLN ya, dari PLN. Selain itu juga kita dapat melihat di sini ada beberapa alat berat seperti eskavator yang lagi menggali saluran sistem drainase baik di bagian area taman dekat sekali dengan area parkir tim di belakang pit building terus dilakukan. Bahkan terlihat di sini sedang dilakukan penempatan untuk box-box culvert ya, yang terlihat sudah mulai terpasang sampai dekat dengan area tunnel 1. Dan progres pengerjaan di sini kita dapat melihat di area sistem drainase yang dekat dengan parkir tim, yang terlihat sudah sangat baik progres pengerjaan untuk penempatan beton culvertnya bosku ya. Dan memang di area di sini nanti akan menjadi khusus bagi para kru MotoGP maupun para media atau mobil-mobil media akan parkir di situ. Selanjutnya kita akan memantau juga di sini cukup ramai di bagian area yang nantinya akan tempatnya camping ground di sini ya, atau akan terbangunnya hotel dadakan kalau kita sebut ya. Nanti akan terbangun seperti tenda-tenda yang mewah yang menggantikan kedudukan daripada hotel-hotel yang penuh, sehingga nanti bisa para bosku menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu juga kita sudah sampai di bagian area tribun yang sangat megah, mewah, minimalis, serta yang banyak mencaci juga bosku. Tapi ternyata akan indah nantinya ketika sudah selesai progres pengerjaan untuk tribun deluxe class ya, yang cukup mahal harganya untuk 3 hari, cukup merogoh gocek Anda di dalam kantong lebih dalam lagi ya. Karena untuk para sultan ya
harga 10 juta ya kecil lah bosku ya. Tapi kalau saya cukup besar ya, karena gaji YouTuber berapalah bosku, apalagi kondisinya sekarang ya saat pandemi ya, sulit untuk mencari duit. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat di sini untuk pasukan kuning yang begitu banyak ya, berjejer di sini mengerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada yang melakukan pemasangan bagian rangka atap ya, juga ada yang melakukan pengelasan di lantai dasar, lantai kedua. Bahkan terlihat sudah sangat jelas untuk bagian lantai yang nantinya akan dilakukan finishing ya, yang cukup kokoh di sini 3 lantai dan akan dilakukan proses penguatan dengan menggunakan las ya, akan dilas, dicor juga di bawah bosku ya. Dan terlihat di sini progresnya cukup menarik untuk kita pantau setiap hari ya. Bahkan kita tidak akan pernah bosan memberikan informasi kepada para penggemar MotoGP setanah air supaya siap-siap untuk bisa hadir menyaksikan para pembalap kesayangannya. Kita lanjutkan dan kali ini kita melintas di bagian area dekat sekali dengan tikungan pertama. Dan seperti biasa kita akan memantau bagaimana capaian pekerjaan pembetonan dasar untuk bagian tribun premium yang akan terpasang sampai dengan dekat tikungan ke-17. Dan untuk progres pengerjaan kita sudah dapat melihat dan menyaksikan secara nyata, seksama dan fakta bahwa aktivitas cukup gercep bosku ya. Dan kita sudah dapat melihat di sini untuk bagian pintu tunnel 1 yang terlihat menjadi akses keluarnya para penonton menuju luar sirkuit Mandalika. Dan kali ini kita sudah dapat melihat sekali untuk bagian pembetonan dasar yang cukup menarik untuk kita pantau dan semangat untuk kita dapat melihat dan memberikan semangat juga kepada para pekerja PT-PP yang terus membangun negeri ini dengan sukacita dan penuh kebahagiaan ya. Kadang lebay bosku, tapi ya enggak apa-apa. Yang penting kita memberikan informasi yang optimisme, memberikan semangat realistisme ya. Tentunya biar realistis kita melihat dan menyajikan berita. Walaupun para netizen suka mengatakan saya sebagai radio rusak ya, enggak apa-apa bosku ya. Banyak juga yang suka ya. Dan memang progres pengerjaan pembangunan sirkuit Mandalika terus dilakukan percepatannya tanpa henti. Dan cuaca di hari Minggu ini bosku sangat luar biasa cerah dan tidak ada hambatan sama sekali untuk melakukan aktivitas progres pengerjaan pembangunan untuk infrastruktur kenyamanan para penonton MotoGP nantinya bosku. Selain itu kita sudah berada di bagian inline service route di tikungan ke-13 di sini yang nantinya juga akan ditempatkan untuk tribun yang kelasnya standar di sini bosku ya, kelas standar. Jadi lebih murah daripada tribun premium ya. Jadi ada 5 titik untuk tribun premium, sedangkan untuk standar itu sekitar 6 titik bosku. Ada 11 titik untuk tribun yang premium dan standar totalnya. Dan kali ini kita akan menuju area zona tengah untuk melihat beberapa aktivitas pengerjaan lane clearing area pemukiman warga yang cukup aktivitasnya sudah memperlihatkan progres yang cukup signifikan. Yang dimana pemerataan area zona tengah di sini nantinya akan terbangun untuk hotel maupun resort, bahkan ada kolam renangnya supaya nanti para bosku bisa mengakses di sini. Tentunya bisa akan nyaman sekali walaupun kita harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menginap area yang cukup familiar nantinya. Kemungkinan 2 atau 3 tahun ke depan akan bentuknya terlihat jelas. Namun kita harus ya kudu sabar untuk melihat progres pembangunan sirkuit Mandalika hari demi harinya. Dan kita akan pantau di bagian titik terakhir di pembangunan tribun ya, atau kita sebut sebagai tempat nantinya para sultan juga, karena di situ juga tempat nonton. Akhirnya saya harus mengatakan menjadi tempat tribun saja biar mudah mengerti para bosku ya. Yang terlihat sudah pembangunan badan jalannya sudah terkoneksi dengan jalur pintu keluar dari tunnel 2.
Kita dapat melihat di sini untuk bagian badan jalan yang sudah diberikan material sabis atau LPA menjadi salah satu dasar yang nantinya akan dilakukan pengaspalan sampai dengan 2 lapis jalur yang akan menuju puncak daripada Tribun 360 di antara tikungan ke-9, 10 dan 11. Dan terlihat di sini untuk lengkungan yang cukup menarik ya, seperti ular tangga di sini bosku ya. Ular tangga yang terlihat sudah mulai dibangun, ada 3 titik bangunan yang akan terbangun menjadi salah satu tempat menonton yang cukup sangat indah di sini. Tidak hanya kita bisa melihat pemandangan pantai yang sangat membiru airnya, untuk bagian kawasan Pantai Serenting dan Seger yang sangat fenomenal, bahkan setiap hari bukit di depan tikungan ke-10 ini sangat ramai. Bahkan di hari Minggu ini di sore hari nanti saya akan coba untuk ngevlog di sana bosku, untuk melihat keseruan para warga yang antusias untuk melihat pembangunan sirkuit Mandalika. Dan kali ini kita sudah dapat melihat bagaimana aktivitas yang cukup ramai sekali di bagian titik pengerjaan tribun di atas bukit ini, yang nantinya akan terbangun dengan konsep kultural atau tradisional village. Di sini juga akan terbangun dan mempunyai ciri khas, dan tentunya identitas Indonesia akan terlihat jelas di mata dunia, karena tidak kurang dari jutaan penonton akan menyaksikan dan tertuju di sirkuit Mandalika ketika event MotoGP berlangsung pada tanggal 11 sampai 13 Maret tahun ini. Silakan bosku melihat dan menyaksikan beberapa aktivitas yang cukup ramai di sini. Hanya ini yang saya dapat sampaikan dan tuturkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Bilahil sabihah pasbikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di review pembangunan selanjutnya.